Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, pemirsa channel Isim Islam Itu Indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadani Allah wa iyyakum bi qouli alhamdulillah. Dengan senantiasa tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah karuniakan kepada kita semua. Ya, semoga dengan bersyukur kepada Allah, segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, Allah pula yang berkenan menjaganya bagi kehidupan kita sekalian fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadani Allah wa iyyakum. Mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, kami sudah seharusnya untuk menyampaikan satu apresiasi yang begitu besar kepada seluruh pihak yang terkait yang telah bersedia menjadi garda terdepan dalam mencegah meluasnya wabah virus corona, khususnya bagi para dokter, tim medis, perawat, dan semuanya, pihak pemerintah dari mulai pusat sampai daerah, aparatur negara, semuanya saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya, yang semoga apa yang dipersembahkan oleh beliau semua, kita doakan Allah Subhanahu wa taala berkenan mencatat segala bentuk peranannya sebagai amal soleh yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban dari virus yang mematikan, yaitu COVID-19, yang telah berpulang ke rahmatullah, kita doakan mudah-mudahan mereka semua mati dalam keadaan husnul khotimah, dan yang sekarang dalam proses pengobatan mudah-mudahan diberikan kesabaran, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mudah-mudahan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabah virus corona ini sudah menggegerkan kehidupan umat manusia di dunia ini. Kalau kita mau mengoreksi diri kita masing-masing, wabah ini lebih tepat adalah sebagai suatu bentuk peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Kenapa saya katakan ini peringatan keras? Kalau diperkenankan, saya akan mengangkat satu buah tamsil, satu ibarat. Ada satu orang, ya, kita ambil contoh lah,
Di sini ada rekan-rekan kita, kru kita, ada Kang Fauzan dan juga Kang Wibi. Kita contohkan Kang Fauzan. Kang Fauzan ini memiliki banyak beban hidup, yang sehingga dalam kesehariannya dia senantiasa gelisah, senantiasa dibebani dengan pikiran, banyak melamun dan lain sebagainya. Suatu waktu Kang Fauzan dan teman-temannya, yang diantaranya ada Kang Wibi, sepulang dari satu majelis, di tengah perjalanan teman-teman yang lain pulang ke rumah masing-masing melalui jalan yang benar, dalam arti jalan di mana difungsikan untuk kita berjalan. Tapi Kang Fauzan karena merasa ingin segera sampai ke rumah, akhirnya dia mengambil jalan pintas. Yang kebetulan jalan yang dilalui adalah ada jalan kereta api, rel kereta api. Nah, singkat cerita, Kang Fauzan sendirian di jalan kereta api dan teman-teman yang lain berada di jalan setapak di samping jalan kereta api. Di tengah-tengah perjalanan Kang Fauzan melintasi jalan kereta api, tanpa dia sadari di belakang ada kereta api yang siap melintasi jalan yang dilalui oleh Kang Fauzan. Karena Kang Fauzan berjalan sambil melamun, akhirnya kereta api yang akan melintas, sekalipun menyalakan klaksonnya, sirinenya dengan begitu keras, dia tidak mendengar. Nah, Kang Wibi dan teman-teman yang lainnya menyadari Kang Fauzan dalam bahaya. Akhirnya dia berteriak, "Kang Fauzan, ada kereta api." Kang Fauzan masih tetap dengan lamunannya dalam perjalanan dia menuju ke rumah. Kereta api pun semakin dekat dan semakin terus menyalakan klaksonnya. Teman-temannya kembali berteriak yang kedua kalinya, "Kang Fauzan," semakin keras, "ada kereta api." Kang Fauzan tetap berjalan dengan lamunannya. Kereta api semakin dekat. Teman-temannya kembali berteriak untuk yang ketiga kalinya, semakin keras, semuanya berteriak, "Kang Fauzan, ada kereta api." Tapi Kang Fauzan tetap berjalan dengan lamunannya. Menyadari Kang Fauzan dalam bahaya, karena merasa temannya, saudaranya terancam, Kang Wiwi pun menyingsingkan sarung. Akhirnya dia berlari, berpacu, berkejaran dengan kereta api. Akhirnya ketika dekat dengan Kang Fauzan, secara spontan Kang Wibi langsung menendang dengan keras Kang Fauzan untuk keluar dari rel kereta api. Yang akhirnya Kang Fauzan terpental, terguling. Kereta api pun lewat begitu cepatnya. Setelah kereta api lewat, Kang Fauzan merasa kesakitan. Dia pun marah kepada Kang Wibi. "Kok kamu menendang saya?" Kang Fauzan merasa kesakitan pinggangnya karena dia jatuh di bebatuan di jalan kereta api. Tapi apa yang dikatakan oleh Kang Wibi? "Untung saya tendang kamu. Saya menendang itu karena saya merasa kasihan kepada kamu. Daripada mati konyol tertabrak kereta api." Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari tamsil ini bisa memberikan kepahaman kepada kita. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Maha penyayang, Maha pengasih, apalagi kepada kita umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Allah memberikan peringatan keras
Dengan adanya wabah, itu bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Tapi itu sebagai bukti sayang Allah kepada kita, agar kita jangan terus lalai di luar jalur yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kita terlena dengan kesombongan kita terlena dengan harta kita terlena dengan gemerlapnya dunia. Padahal Allah sudah memberikan peringatan setiap saat, setiap waktu. Dalam satu hari Allah sudah menggemakan tentang kebesaran Allah agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara peringatan Allah adalah untuk kembali ingat kepada Allah adalah dengan kalimat takbir dalam kumandang adzan. Kalau kita perhatikan, dalam kalimat adzan itu diawali dengan takbir sebanyak 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali. Rahasia di balik 4 kalimat takbir dalam awal kalimat adzan itu mengingatkan kepada kita bahwa kita itu manusia berada di empat tempat. Kalimat takbir pertama mengingatkan kepada orang-orang yang berada di dalam kesibukannya. Orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya, dengan segala bentuk aktivitasnya. Allah ingatkan, Allahu Akbar. Ingatlah kebesaran Allah. Sekeras apapun kamu bekerja, andaikan tidak diberkahi oleh Allah, tidak ada gunanya. Maka dari itu Allah menegaskan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah, raihlah anugerah Allah untuk kepentingan akhirat. Sekalipun seperti itu, jangan kau lupakan bagian kamu dari kehidupan dunia. Artinya bekerja untuk kepentingan dunia, tapi kita harus lebih memprioritaskan kepentingan akhirat. Takbir kedua, Allahu Akbar, mengingatkan kepada kita orang-orang yang berada di dalam kelalaian, yang sedang asik-asiknya menikmati hiburan, bertamasya dan segala macamnya, lalai kepada Allah. Diingatkan, wahai manusia, ingatlah akan kebesaran Allah, bahwa di dunia ini bukan untuk bersenang-senang saja. Kita banyak diberikan kenikmatan oleh Allah, tapi kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir yang ketiga mengingatkan kepada manusia, di saat manusia-manusia itu sedang asyik dengan kemaksiatan, diingatkan oleh Allah, hai manusia, ingatlah akan kebesaran Allah, betapa dahsyatnya, betapa pedihnya siksa Allah nanti di akhirat. Dan yang keempat, manusia berada di tempat istirahatnya. Ketika subuh dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah akan kebesaran Allah. Wahai manusia, di dunia ini bukan untuk terlena dengan istirahat kita, bukan untuk tidur-tidur saja. Tapi di dunia ini adalah untuk meraih rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari tamsil ini sekali lagi memberikan pembelajaran kepada kita bahwa wabah corona ini termasuk peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan satu azab, tapi ini peringatan. Yang namanya peringatan ini mengingatkan kepada kita yang lalai. Bisa jadi kita semua termasuk orang-orang yang lalai. Ketika kita lalai diingatkan, ini bukti bahwa Allah sayang kepada kita. Oleh karena itu, wafiru ilallah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita kembali kepada Allah, insya Allah, Allah akan berikan kemudahan kepada kita semua. Penyakit itu semua datangnya dari Allah, dan Allah pula yang akan mengangkatnya.
Oleh karena itu, yakinkan di dalam hati kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dapat bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim walakum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.